Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita senantiasa menerima nikmat yang cukup banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat yang banyak itu kita telah dapat membuktikan ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam kita mohon kepada Allah kiranya senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengutip sebuah hadis dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-15, yaitu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Indonesianya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita selaku umatnya agar ketika kita berbicara, hendaknya kita berbicara tentang yang baik-baik saja. Kalau tidak, maka kita harus memilih diam. Sidang jemaah rahimakumullah, di dalam hadis itu mengingatkan kepada kita bahwa kalau pembicaraan kita, perkataan kita tidak mempunyai nilai kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan, atau malah sebaliknya perkataan kita akan mengundang keburukan, akan menyakiti hati orang lain, maka sebaiknya perkataan itu kita hentikan atau kita lebih memilih diam. Ini adalah sebuah tuntunan akhlak kepada kita dimanapun kita berada, sebagai apapun kita di tengah kehidupan,
masyarakat ini jangan sampai lisan kita atau perkataan kita menyakiti orang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah mengatakan, man sallamal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru min hajara ma nahallahu anhu. Dari seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dalam kehidupan tidak ada manusia yang tidak bertetangga. Oleh karenanya Islam begitu mengatur antar hubungan sesama manusia. Di antaranya adalah hubungan bertetangga. Apalagi kita sebagai makhluk sosial sangatlah membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain, sehingganya tidak mungkin kita mengharapkan bantuan orang yang jauh dari lingkungan sekitar kita. Pasti kita mengandalkan tetangga kita. Karenanya kita harus berbaik-baik dengan tetangga kita, memuliakan tetangga kita, dan tidak boleh menyakiti hati tetangga kita. Jangankan sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, iza tabakhta marakah fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Zar, jika kamu memasak sayur atau daging kuah, maka perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya, dan berikan kepada tetanggamu. Ini sebuah cerminan bahwa apapun yang kita peroleh, maka kita harus bisa berbagi dengan tetangga dan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kita ketahui tamu adalah orang yang berhak dilayani, orang yang berhak dihormati. Kita berikan ketika kita kedatangan tamu, maka kita berikan hak-hak mereka sebagai tamu. Di dalam hadis dikatakan bahwa menjamu tamu itu adalah 3 hari, adapun memuliakannya sehari semalam. Dan tidak halal bagi seorang muslim tinggal pada tempat saudaranya sehingga ia menyakitinya. Terhadap demikian, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa menyakitinya? Rasulullah menjawab, sang tamu tinggal bersamanya sedangkan ia tidak mempunyai apa-apa untuk menjamu tamunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut dapat dikatakan bahwa tanda seseorang masih mempunyai iman di dalam dirinya adalah, yang pertama, dia akan mengatakan yang baik, kalau tidak dia memilih diam. Yang kedua, dia senantiasa memuliakan tetangganya. Yang ketiga, dia senantiasa memuliakan tamunya. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.